Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar Jamaah Taklim Cahaya Salam yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan pada masa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiduplah seorang laki bernama Alqamah. Ia terkenal gesit, sangat gesit. Ia juga terkenal rajin beribadah. Tidak pernah tertinggal sholat wajib berjamaah. Dan satu lagi kebaikan yang tidak pernah dilupakan oleh banyak orang, yakni senantiasa bersedekah. Suatu hari, Alqamah jatuh sakit. Dari hari ke hari, kondisi kesehatannya bukan semakin membaik, tetapi penyakitnya semakin parah. Mendapati keadaan Alqamah yang semakin merisaukan, istrinya meminta tolong kepada seseorang untuk memberitahukan kondisi suaminya itu kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar laporan tentang kondisi Alqamah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengutus Bilal, Ammar, dan Salman Al-Farisi agar menjenguknya. Sesampainya di rumah Alqamah, tiada dapat yang mereka perbuat selain membimbingnya membaca kalimat thayyibah, karena kondisi Alqamah saat itu sudah sedemikian parah, tidak ada tanda-tanda akan sembuh, melainkan mendekati ajalnya. Maka sahabat utusan Rasulullah SAW itu berkata, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alqamah tidak mampu mengucapkannya. Tentulah sangat gawat apabila seorang muslim sudah tidak mampu melafadzkan kalimat thayyibah syahadat tersebut. Karenanya para sahabat mengutus Bilal melaporkan keadaan Alqamah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah dia masih mempunyai orang tua? Bilal pun berkata, bapaknya telah meninggal dunia, wahai Rasulullah, dan ibunya sudah sangat tua renta. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, wahai Bilal, pergilah ke ibu Alqamah, sampaikanlah salamku kepada beliau, katakan juga, kalau dia sanggup, mintalah menjumpaiku, dan jika dia tidak sanggup, aku akan menemuinya. Setelah mendengar pesan dari Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Bilal, ibu Alqamah menjawab, aku yang berhak mendatangi beliau. Maka saat itu juga wanita yang sudah tua renta itu bergegas berjalan agak tertati-tati menemui Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah berhadapan dengan ibu Alqamah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai ibu, berkatalah jujur kepadaku. Lalu beliau juga berkata, jika ibu bohong, wahyu dari Allah akan turun. Bagaimana sebenarnya perilaku Alqamah selama ini? Ibunya pun menuturkan, iya, anakku yang rajin sholat, rajin puasa, dan sering bersedekah. Lalu Rasulullah pun menyelidik, lalu bagaimana hubungan ibu dengan dia? Maksudnya adalah hubungan ibu dan anak itu.
Ibu Alqamah pun mengeluh, "Ya Rasulullah, aku sangat murka sekali kepadanya." Rasulullah pun ingin mengetahuinya, "Kenapa begitu, wahai ibu?" Ibu Alqamah mengungkapkan, dalam beberapa masalah, ia lebih patuh kepada istrinya sehingga berani melawanku. Maka Rasulullah SAW pun berterus terang, kemurkaan ibu itulah yang telah menghalangi Alqamah untuk mengucapkan La ilaha illallah menjelang akhir hayatnya. Papar Rasulullah SAW. Ibu Alqamah hanya terdiam. Lalu Rasulullah SAW bersabda pada para sahabat, "Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk membakar Alqamah." Lalu Ibu Alqamah pun memprotes, "Wahai Rasulullah, sampai hatikah engkau membakar darah dagingku di depan mataku?" Rasulullah SAW mengungkapkan, "Wahai Ibu Alqamah, azab Allah lebih dahsyat dan lebih kekal. Sesungguhnya kegembiraannya tergantung dari kerelaanmu padanya dan kesediaanmu memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahannya. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, sesungguhnya sholat dan sedekahnya tidak berguna selama ia dimurkai ibunya." Lalu tanpa berpikir panjang lagi, seketika Ibu Alqamah berkata, "Wahai Rasulullah, saya bersaksi kepada Allah, kepada engkau, dan kepada semua yang hadir bahwa saya memaafkan Alqamah." Rasulullah SAW terharu mendengarnya. Lalu beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah sekarang ke tempat Alqamah kembali. Lihatlah, apakah ia sudah bisa mengucapkan kalimat thayyibah." Bilal juga tampak gembira setelah sampai di rumah Alqamah dan mendapati Alqamah dapat dengan mudah melafadzkan La ilaha illallah, dan Alqamah dapat mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat itu beberapa kali. Usai pemakaman Alqamah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang masih berdiri samping kuburnya bersabda, "Wahai kaum Muhajirin, wahai kaum Ansor, wahai para sahabatku semuanya, barang siapa melebihkan istri dari ibunya, maka kutukan Allah atasnya dan amal kebaikannya sia-sia." Saudara pendengar pengajian Cahaya Salam yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah, demikianlah kisah Alqamah yang tidak mampu mengucapkan La ilaha illallah karena dimurkai oleh ibunya. Untuk itu, banyak-banyaklah kita berbakti kepada orang tua dan memohon kerelaan kedua orang tua kita, mumpung masih ada kesempatan. Demikianlah saudara uraian kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.